bercermin ingin punya kumis. Maka bapak kumisin cerminnya. Karena bapak lihat di cermin nggak ada bapaknya pergi, kumisnya nempel doang di cermin. Banyak orang berdoa kayak begitu. Tadi semua. Karena bukan kembali kepada titik. Yang bisa merubah hanya titik. Karena kita berasal dari titik itu. Kalau ibaratkan kita kembalikan seluruh sebanyak apapun, maka orang-orang yang sudah memahami ilmu itu, kitab cukup dipegang saja, seluruh isinya akan difahami. Quran cukup dipegang saja, karena kita kembalikan pada titik yang bikana, maka nabi yakunu mayakunu, maka akan fahamlah seluruh isi Al-Quran. Karena dia kembalikan pada titik, seluruh kata, seluruh huruf, seluruh kalimat yang ada dalam Quran itu kisahnya berasal dari titik. Bapak sudah kembali pada titik, akan memahami seluruh isinya. Itulah disebutkan ilmu laduni. Coba kita belajar. Dikir la ilaha illallah itu buat latihan. Lain sebaliknya makin ganas membedakan enak dan gak enak. Nah, itulah. Makin jahat membedakan orang baik dan orang buruk. Padahal adakah orang baik tanpa orang buruk? Adakah orang ganteng tanpa orang jelek? Adakah orang pendek tanpa orang tinggi? Adakah orang sehat tanpa orang sakit? Makanya tadi ingin belajar sehat dari sakit. Orang bisa ngerti sehat setelah sakit. Sok bapak sakit dulu. Nah, makanya kenapa? Pada saat kita sakit itu sebetulnya adalah modal besar untuk penyadaran pada kita. Karena orang yang sedang jatuh itu akan naik ke saat. Coba bapak lagi untung dagang. Enak terus. Dibanting baru pergi ke majelis. Coba tadi, makanya tadi orang sukses itu, orang menang itu, orang berilmu itu terkadang hilang kesadaran. Yang ada hanya diri. Tapi begitu dibentur, baru dia sadar. Tadi ya Allah. Tuh, maka sesungguhnya ujian berupa hal yang tadi yang Bapak tidak suka itu sebetulnya itu lebih besar hikmahnya kepada kita untuk naikkan kesadaran. Maka itulah kenapa hijab zulmaniyah itu lebih baik daripada hijab nuroniyah. Banyak sekarang kiai, ulama, siapapun dia yang sukses, yang hebat, terhijab dengan cahaya. Dia pikir kesuksesan itu adalah kemenangan. Dia pikir bahwa kemasyhuran itu kemenangan. Tapi dia secara nggak sadar akan kehilangan kesadaran. Kalau Allah sayang, pasti satu saat akan dibenturkan untuk menyadari siapa diri dia sebenarnya. Tapi sebaliknya kalau bapak-bapak sekarang lagi dibentur ada di bawah. Makanya kenapa rajin ke majelis, malam Rebo ngaji, malam Jumat ngaji, malam Minggu ngaji, bahkan belum cukup malam Haid, malam Senin pun ngaji. Karena itulah kesadaran sedang memuncak pada kita, pada bapak-bapak semua. Hanya abah nu eureun unggal poe, tamu datang wae. Hayang ngaji. Maraneh mah aya eureun. Abah mah eureun. Tapi itulah kembali karena kita juga memahami tentang belajar ya. Jadi bacalah pesan yang dikirimkan oleh Allah dalam enak dan tidak, dalam sukses dan tidak, dalam besar dan kecil, dalam surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu kita alami semua ya. Jadi baik buruk itu hanya mengangkat kesadaran kita menjadi lebih baik. Kalau seandainya baik, Bapak akan turun kesadaran. Untung, Bapak akan turun kesadaran. Sukses, akan turun kesadaran. Tapi setelah turun kesadaran ke bawah, Allah bentur. Drop, baru akan naikkan kesadaran dengan apa? Diberikan kita sesuatu yang tidak kita baru kita berjerit. Allah, kata Allah, ini yang gua tunggu. Itulah kenapa dalam kitab Risalah Kusyairiyah, kalau ingin kita dalam keadaan bahagia selamanya, kata Imam Kusyairi, jangan kau sibuk dengan nikmatnya, tapi kau sibukkanlah dengan pemberi nikmat. Kalau hari ini terlanjur sedang tidak nikmat, pandanglah itu sebagai kenikmatan. Karena Allah, di sisi Allah itu nggak ada tidak nikmat. Di pandangan Allah itu nggak ada yang buruk. Yang mandang baik dan buruk itu pada saat nggak sesuai dengan kita sebut buruk. Itu masalahnya. Pada saat rugi kita sebut buruk.
apes, sial, suwe. Nikmat yang berbeda yang datang pada kita, kita anggap sebagai suwe, apes. Padahal dalam pandangan Allah, nikmat untuk menjadikan kita lebih baik, sadar tentang diri kita. Makanya Abah sering bahas dari hikmah ke-100 ya, kalau nggak salah saya atoilah, diumpamakan besi oleh musonif. Besi kehidupan manusia ini kan palsu, dari semua palsu. Maka adapun jabatan, adapun sifat, adapun rupa, adapun posisi, adapun semua, hanyalah itu sepuhan. Ngerti nggak? Sepuhan. Disepuh jadi presiden, disepuh jadi gubernur, disepuh jadi monyet, disepuh jadi babi, disepuh jadi orang, disepuh jadi anjing, disepuh jadi jin. Sepuhan doang. Kalau orang nggak sadar tentang bahwa dia sepuhan, maka Allah kasih ujian. Presiden diturunkan. Ya dia sadar sesungguhnya. Ternyata kemarin petantang petenteng, begitu hilang jabatan, ternyata bukan gua atau yang memiliki jabatan. Nah, itu semua. Makanya makhluk di dunia ini seumpama besi yang digalvanis dengan emas, yang digalvanis dengan perak, yang dicat warna hijau, warna kuning, warna biru, dan semua selama ini merasa gagah, merasa bangga dengan catnya masing. Inilah aku, ini dadaku, ini kesuksesanku, ini kehebatanku. Begitu dibentur dengan rugi, baru sadar sebetulnya aku ini bukan emas, cuma besi yang digalvanis. Itulah. Jadi segala apa yang terjadi pada diri kita itu hanya galvanis. Hanyalah rupa yang bukan diri kita sebenarnya. Yang datang dari pikiran. Rasa takut, rasa ini semua dari pikiran kita. Inilah maka kita, kalau ingin merubah nasib dan takdir, maka kembalikan kepada titik yang sama dari semua. Ya. Kembalikan pada titik yang sama dari semua. Karena kalau seandainya tidak demikian, berarti kita tidak akan bisa merubah takdir kita. Kita, ya, tidak bisa merubah kata-kata kita semua. Tadi ya. Makanya kenapa dulu ada lagu terang-terang kolentrang. Terang-terang kolentrang si londok pae nunutan tikus rukana durukan mesat gobang kabuyutan. Inilah kehidupan kita ini kayak perang. Kayak Bharatayuda, perang Mahabharata, perang Ramayana dalam diri kita ini. Perang Badar, perang Uhud. Pada saat Yana jadi perang Badar bersama Allah, apapun keadaanmu, kamu menang. Tapi pada saat dia lagi sukses, lagi hebat, pasukan lagi banyak, lagi hebat, perang Uhud, sebanyak apapun modalmu, sebanyak apapun tenagamu, selama kau tidak bersamanya, kau kalah. Ini pesannya. Perang Mahabharata, Kurawa yang 100 bukan berpegang pada Krishna, tapi Pandawa yang 5, walaupun cuma 5, cukup memegang Krishna. Menang kalah? Menang. Artinya, itu juga cara merubah nasib adalah kepada kita, carilah guru yang bisa menghidupkan 3 hal dalam diri kita. Ini semua. Yang bisa menjadi Krishna, yang bisa jadi Hanuman, ini semua. Yang bisa jadi Atman, yang bisa jadi Sang Buddha Gotama, yang bisa jadi Sang Hyang Widi, silakan. Yang bisa jadi Kristus. Nah, inilah makanya. Jangan alergi dengan hal-hal yang demikian, kata-kata demikian. Ya, terus, ya. Maka itulah kita kembalikan diri kita. Kembali pada titik itu kita harus kembali telanjang. Semua. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Nah itu. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Sebaliknya, kabut. Sengajakah engkau meliputi cahaya? Nah ini lagu Ebit ini luar biasa, Pak.
Kalau dia itu orangnya hanya cari duit, sekarang pun pasti masih nulis lagu. Tapi karena dia itu seorang wali, kamu nggak ngerti aja. Maka dia berhenti, cukup melemparkan kalimat-kalimat hikmah yang dahsyat. Semua lagu Ebit itu tadi semua. Coba engkau bertanya pada rumput yang bergoyang. Coba saya tunggu ada ho ho ho. Selalu lagu Ebit pasti ho ho ho. Tadi. Kalau Obi Mesa pakai lagu namanya oh oh oh. Ya. Jadi kita ini di dalam pengertian kita adalah keadaan luar diri kita ini adalah aksesoris. Ingat itu. Ya. Jangan kita tertipu dengan aksesoris dalam kehidupan kita, ya. Jadi ingat, ketika Nabi Musa tidak bisa melihat Allah, Nabi Musa pun tidak bisa mampu melihat Allah. Artinya Nabi Musa pun tidak menemukan kesadaran. Inilah contoh Rasul dalam Al-Quran, Rasul syariat. Tapi dijadikan oleh Allah adalah kepada kita adalah tarbiyah, jadikan ibroh pada kita. Kalau kamu bersandar seperti Nabi Musa pun tidak bisa merubah dirinya. Bahkan bayangkan doanya kalah dengan doa Barok, tukang syirik, tukang dukun. Masa seorang Rasul bisa dikalahkan pada saat dia menjadi manusia pikiran, manusia akal. Kan Nabi Musa itu selalu, nggak ada dalam Al-Quran Rasul yang selalu ingin melihat Allah kecuali Nabi Musa. Tadi semua tadi karena dia pikir melihat Allah itu dengan pikir, dengan akal, nggak bisa. Sampai Allah berkata lam taroni, bukan lam taroni, menggunakan nun. Kalau menggunakan nun berarti Allah berkata apa? Tidak akan pernah kau Musa melihat aku selama diri kamu itu pikiran. Maka apa kata Allah? Lepaskan dua terompah. Itulah tadi. Sendal itu pasangan. Maka kalau bapak ini ingin bahagia dengan istri, jangan paksa istri Anda sesuai dengan keinginan Anda. Karena sendal itu tidak kanan dua-duanya, tidak kiri dua-duanya. Kalau kaki melang sendal satu ke depan, yang satu ke belakang. Coba kalau kamu berjalan dua-duanya bareng, berarti pampir. Kalau ada suami ingin memaksakan keadaan istrinya sama dengan dirinya, pampir. Lempangnya ke bareng. Celok. Ya nggak bisa. Ajwajan. Baru ada litas kuno. Namanya pasangan itu atas dan. Maka jangan benci atas untuk menerima bawah. Jangan menerima rugi untuk menerima untung. Jangan nolak sakit untuk menerima karena itu pasangan. Wajala bainahum mawaddah warohmah. Barulah Allah turunkan tadi semua. Di antara pasangan itu nanti adalah setelah sakinah tadi ajwajan litaskunu ilaiha tadi semua. Maka berarti rugi itu pasangannya sakit itu pasangannya suami istri itu. Untung dan rugi itu suami istri.